Halo semuanya, perkenalkan nama saya Faril Ardiansyah Pratama dari kelas 12D, absen 15. Di sini saya akan meresensi buku yang berjudul Kata, yaitu novel tentang senja yang kehilangan langitnya. Untuk penulisnya yaitu Rintik Seduh, editornya dari Sulung S. Hanum, desain sampul dari Hello Tita, penerbitnya dari Gagas Media, tahun terbit yaitu 2018, tebal buku kurang lebih sekitar 389 halaman, nomor ISBN yaitu 978 979 780 9324. Untuk harganya sendiri yaitu 99.000. Selanjutnya kita masuk ke sinopsis novel. Untuk sinopsisnya yaitu Binta Dinascara, seorang mahasiswa komunikasi yang berparas cantik, namun di sisi lain ia sangat tertutup dan cuek, membuat dirinya tak memiliki banyak teman. Binta lebih senang tenggelam bersama dunianya yang kelam dan hitam itu. Menurutnya, Binta hidup dengan namanya yang mengidap penyakit skizofrenia, sedangkan bapaknya entah sekarang ada di mana. Sejak kepergian ayahnya, hidup Binta semakin kelam, ditambah permasalahan masa lalu Binta yang kini entah akan menggantung sampai beberapa lama. Beruntung Binta masih punya Cahyo, satu-satunya teman yang mungkin Binta punya. Kehidupan Binta di kampus pun tak begitu menyenangkan. Ia lebih senang menghabiskan waktunya dengan kesendirian yang ia buat. Sampai suatu ketika, ada seorang Nugraha yang muncul mengusik kehidupannya, termasuk perasaan Binta. Nuh atau Nugraha digambarkan seorang yang memiliki 1000 ketaksabaran terlebih dalam menghadapi Binta yang begitu cuek. Selama pendekatan dengan Binta hanya ada penolakan dan juga usiran untuknya agar menyerah saja. Itu yang hanya Nuh terima. Namun, karena itulah Nuh masih bertahan dan terus saja memperjuangkan Binta, bahkan hampir saja Binta luluh dengan kegigihan Nuh. Bukan Nugraha jika akhirnya memilih menyerah dan pergi. Sementara Binta seolah menyerah dengan masa lalu yang kian membelenggunya. Di pertengahan muncul satu nama yang hadir begitu jarang diungkap, namun inilah yang menjadi latar belakang Binta. Laki-laki itu bernama Biru, laki-laki yang selalu ada di hatinya Binta, laki-laki yang selalu ada di mimpi Binta. Biru datang kembali ke Jakarta dan kembali menemui Binta setelah menghilang selama 2 tahun. Perasaan Binta sangat itu senang dan sedih, karena Biru adalah satu-satunya alasan Binta untuk melanjutkan berpisah selama beberapa tahun. Hingga pada suatu ketika, semesta menyetujui mereka untuk bertemu di suatu tempat bernama Banda Neira. Alih-alih mendapat kepastian akan kisahnya bersama Biru yang selama ini menggantung, Binta justru dihadapkan pada kenyataan yang membuat hidupnya semakin pahit. Sementara di Jakarta, makhluk aneh yang tak kenal menyerah masih selalu ada untuk Binta dan menjadi penawar yang Binta rasakan. Lantas apakah kisah mereka akan berakhir di sini? Nugraha, Biru, serta Binta bersama-sama membelakangi serta sama-sama pergi. Mereka perlu beberapa kata untuk menuturkan perasaan Binta yang marah melihat Nuh bersama masa lalunya, dan juga dikejutkan dengan kedatangan Biru yang tiba-tiba tak ingin mengajak Binta untuk hidup bersamanya dan meninggalkan Jakarta menuju Banda Neira. Nugraha mengetahui kabar tersebut dari Cahyo dan berusaha mencegahnya. Sayang, putusan Binta sudah bulat. Hidup bersama Biru adalah tujuan hidupnya, sementara itu Nugraha mendapat beasiswa ke Australia. Nuh bisa saja membatalkan keberangkatannya asal Binta meminta, namun Binta tak mau melakukan itu. Itulah sinopsis dari novel Kata. Lalu selanjutnya yaitu keunggulan dan kekurangan. Untuk keunggulannya yaitu sebuah novel yang bergenre remaja dan cinta tentunya. Namun yang unik di sini adalah bagaimana penulis meracik cerita dan konflik di dalamnya menjadi begitu kompleks, sekaligus unik dan juga menarik untuk dinikmati pembacanya. Alur cerita yang digambarkan sangat rinci sehingga tidak membuat pembaca kebingungan. Desain isi yang rapi dan juga suasana cerita di dalamnya, desain cover latar senja, dan juga 2 orang seakan menggambarkan senja yang kehilangan langitnya, seperti judul yang ditulis di bagian covernya. Kekurangannya sendiri yaitu sedikit kekurangan, hanya ada beberapa kata yang terkadang salah tulis, juga mungkin di bagian halaman akhir buku ditambah biografi singkat penulis agar pembaca pun bukan sekadar tahu karya, namun juga pencipta karyanya. Untuk kesimpulannya sendiri yaitu novel ini merupakan novel bergenre remaja dan juga cinta.